Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Dena Regata Akbi Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Kais Gibran Lucy, NIM 2017-287. Jadi di sini saya akan menjelaskan paket tracer configure router on ASTIC interFLAN routing. Nah, di sini ada addressing tabelnya, ada device R1, PC1 dan PC3 beserta interface, IP address, subnet mask-nya dan default gateway-nya. Kita lanjut ke objektif. Part 1, add VLAN to a switch. Kita akan menambahkan VLAN ke switch. Part 2, konfigurasi sub interface. Part 3, test connectivity with interVLAN routing. Kita lanjut di skenario-nya. Jadi di activity ini kita akan mengkonfigurasi VLAN dan interVLAN routing. Kemudian kita akan melakukan enable terang atau mengaktifkan terang interface dan verifikasi koneksi antar VLAN. Kita masuk di part 1, add VLAN to a switch. Step 1, create VLAN on S1. Jadi kita akan membuat atau menambahkan VLAN 10 dan VLAN 30 pada S1. Kita langsung masuk di S1. Kita enter, kita enable, kita conf terminal, kemudian kita tambahkan atau kita masukkan VLAN 10 dan juga VLAN 30. Baik, untuk step satunya sudah selesai. Kita lanjut ke step 2-nya. Assign VLAN to port. Jadi kita akan menetapkan VLAN ke portnya dengan cara kita mengkonfigurasikan interface fast Ethernet 0.6 dan fast Ethernet 0.11 pada akses port dan assign VLAN-nya. Kita masuk di S1, kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface fast Ethernet 0/11, kita enter. Switch portnya mode akses, kita enter. Kemudian switch portnya ini dia aksesnya ke VLAN 10. VLAN 10. Enter, kita exit. Kita masukkan lagi interface fast Ethernet 0/6. Kita enter. Switch portnya juga mode akses. Kita enter. Kemudian switch port aksesnya ini dia ke VLAN 30. Nah, baik, kita exit. Untuk part 2 atau step 2 bagian A sudah, kita masuk di bagian B. Issue the show VLAN brief command to verifikasi VLAN configuration. Jadi kita akan memasukkan perintah ini untuk mengecek VLAN-nya. Kita exit dulu. Baik. Kita masukkan perintahnya show VLAN brief. Nah, baik, dia sudah sama seperti di modul. Di sini ada VLAN 10 dengan portnya fast Ethernet 0/11 dan VLAN 30 dengan portnya fast Ethernet 0/6. Sama juga dengan di modul. Nah, kita lanjut ke step 3-nya, yaitu tes connectivity antar PC1 dan PC3 apakah sukses. Kita close dulu.
kita akan mengeping dari PC1 ke PC3. Kita lihat dulu IP address-nya dari PC3. Kita akan mengeping dari PC1. Kita masuk di PC1. Kita ambil dulu alamat IP address PC3. Kita copy. Kita masuk di command prompt PC1. Kita lakukan ping, kita enter. Nah, di sini dia masih request time, dikarenakan PC-nya masih berada di IP yang berbeda atau di jaringan IP yang berbeda. Dan require router dari layer 3 switch ini, itu dia untuk provide communication antara keduanya, PC1 dan PC3 itu dia berbeda. Kita close dulu. Kita lanjut ke part 2, konfigurasi subinterface. Step 1, konfigurasi subinterface pada router 1 menggunakan 802.1q encapsulation. Jadi kita masuk pada router. Kita enter dulu, kita enable, kita config terminal, kita masukkan interface gigabyte 0/0.10, kita enter, kemudian kita ketikkan encapsulation, .1q spasi 10, kita enter. Kemudian IP address, kita kopikan IP address-nya, kita pastekan, kita enter. Baik, kita exit, kita lanjut ke interface giga 0/0.30, kita enter, kita encapsulation juga .1q nya ke 30, kita enter. IP address-nya kita ubah ke 30, kita ubah ke 30, kita enter, kita exit. Nah, sudah. Kita lanjut ke step 2, verifikasi configuration. Kita masuk ke interface G0/0, kita enter, kemudian kita no shutdown, kita enter. Baik, selanjutnya kita akan tes connectivity with interFLAN routing. Step 1, ping dari PC1 dan PC3, dan hasilnya itu masih valid.
kita close dulu, kita ping dari PC1 ke PC3. PC1 kita copy dulu IP address PC3, kita copy, kita masuk di PC1, kita masuk di command promptnya, kita masuk di command prompt, kita ping lagi, kita pastikan kembali, kita enter. Nah, dia juga masih request time atau masih violet dikarenakan switch-nya belum terkonfigurasi dengan trunk port yang terkoneksi dengan routernya. Baik. Kita lanjut ke step 2, yaitu kita akan mengaktifkan trunking-nya. Kita akan masuk ke E1 untuk mengaktifkan trunking-nya. Kita enter. Kita masuk ke show VLAN. Kita enter. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Untuk gigabyte 0/1-nya itu dia kemana? Jadi di sini gigabyte 0/1-nya itu dia ke VLAN 1. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke B-nya. Kita masuk dulu ke config terminal. Kita akan menambahkan G0/1. Kita masuk interface gigabyte 0/1. Kita enter. Switch portnya kita ke mode trunk. Kita enter. Nah, sudah. Untuk Z-nya ini, apakah interface-nya sudah terkonfigurasi sebagai trunk? Kita cek lagi, exit. Kita cek show interface trunk. Kita enter. Nah, jadi di sini dia sudah terkonfigurasi sebagai trunk. Interface-nya sudah terkonfigurasi sebagai trunk. Baik. Untuk step 2-nya sudah selesai. Kita masuk ke step 3-nya, yaitu tes connectivity. Jika konfigurasi benar, maka PC1 dan PC3 akan terhubung dengan default gateway-nya masing-masing. Alamat yang dipakai PC1 dan PC3 yaitu alamat pada subinterface-nya. Nah, kita masuk ke PC1. Kita masuk di command prompt. Kita tes nge-ping lagi. Kita copy paste. Kita enter. Nah, dia sudah bisa terhubung. Kita coba menggunakan mode pesan atau menu pesan dari PC1 ke PC3. Nah, dia sudah sukses. Kita
dari PC3 ke PC1 juga. Nah, dia juga sukses. Dan untuk kompleksnya ini udah 100%. Kita cek resultnya. Semuanya sudah benar. Jadi, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai modul paket tracer configurator on ASTIC interval routing ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk di like dan di komen dan di share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.